Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ayu Wijayanti dengan NIM 2205021101334. Saya akan menguji dan mengerjakan data penelitian pada skripsi yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Kecamatan Buleleng. Variabel X1-nya yaitu variabel pemahaman akuntansi, X2 variabel kualitas sumber daya manusia, X3 variabel pemanfaatan teknologi informasi, Y yaitu variabel kualitas laporan keuangan. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke aplikasi SPSS-nya. Kita masukkan datanya terlebih dahulu, klik file, open data. Karena saya menyimpan dalam bentuk file Excel, maka pilih file of tipenya yaitu Excel. Lalu kita cari datanya, file datanya, klik open. Kemudian kita cek dulu desimalnya harus 0 semua. Lalu kita cek di measure-nya. Karena ini data kuesioner, maka kita ganti menjadi skill. Tetapi kalau data laporan keuangan kita ganti menjadi nominal. Kita ganti dulu semuanya jadi skill. Skill. Semuanya sudah. Lalu selanjutnya kita jumlahkan setiap variabelnya. Kita klik transform, compute variable, lalu kita akan menjumlahkan X1. Jadi masukkan semua item X1. Karena rumus penjumlahan itu sum, kita cari sum. Tanda tanyanya kita ganti dengan X1.1 sampai X1.7. Tutup kurung. Lalu klik OK. Ulangi lagi untuk mencari X2, jumlah X2. X2.1 X2.5. Kemudian cari jumlah X3-nya. X3.1 to X3.5.
Oke. Kemudian kita cari Y, jumlah Y, compute variable Y Y1 sampai Y6, klik OK. Sudah semuanya, kita lihat pada sheet-nya. Sheet-nya sudah ada jumlah X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita kembali lagi ke output. Oke, selanjutnya kita akan cari uji validitas. Caranya yaitu klik Analyze, Correlate Bivariate, pilih variabel X1 semuanya, termasuk jumlahnya juga. Semuanya. Semua X1 dimasukkan beserta jumlahnya X1. Lalu kita cek dulu di correlate koefisiennya harus persen, lalu test of signifikannya harus total. Lalu klik OK. Ulangi lagi untuk mencari X2. Analyze, correlate, bivariate. X2 titik 1, X2 titik 2, X2 titik 3, X2 titik 4, X2 titik 5, lalu tambahkan juga dengan X2. Kita lihat persen total, klik OK. Analyze, kita cek, kita klik correlate bivariate untuk mencari X3 nya. X3 titik 3, X3 titik 4, X3 titik 5, X3 titik 6, X3 titik 7, X3 titik 8, dan juga jumlah X3. Persen total OK. Ulangi lagi untuk mencari Y, correlate bivariate. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan jumlah Y. Total, persen total OK. Oke, sudah dicari semuanya. Kesimpulannya yaitu ini diinterpretasi saya hasil uji variabel. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, semua item pertanyaan memiliki nilai SIG kurang dari 0,05, artinya dinyatakan valid. Maka item-item pertanyaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data yang akurat dalam sebuah penelitian.
Ini contoh di X1 ini 0,000, X1, X2 nya juga 0,000, ini juga 0,00, X3 nya, dan di Y juga 0,00, yang artinya semua item pertanyaan memiliki nilai SIG kurang dari 0,5 dinyatakan valid. Oke, selanjutnya kembali ke sheet lagi. Kita cari uji reliabilitas. Caranya yaitu klik analyze, klik skill, reliability analyze, masukkan itemnya, tidak perlu jumlahnya, x1, x1, x2, x3, x1, 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 x2, x1, 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 kita lihat modelnya harus alpha. Pada statistik di kolom descriptive for kita centang item, skill if item delete, lalu correlate pada kolom inter item. Lalu kita klik continue. Oke. Klik oke. Ulangi lagi untuk mencari X2 nya, skill reliability analyze, x2.1, x2.2, x3.2, x2.3, x2.4, dan x2.5. Kita cross check lagi, modelnya harus alpha, statistiknya dicentang ini sudah sama. Oke. Lalu kita cari X3 nya. Mohon maaf, ini salah. Tadi mohon maaf, tadi terjadi kesalahan. X1 harusnya bukan di rating ya. Ini semua ditaruh di item, alpha, statistiknya. Oke, continue, lalu klik paste. Oke, ulangi lagi, skill reliability untuk mencari X3 nya. X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X5, X3.5, X3.6, X3.7, dan X3.8. Oke, kita klik OK. Lalu kita cari Y, skill reliability, Y,
Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Oke, klik OK. Oke, sudah semua. Lalu selanjutnya kesimpulan atau interpretasinya. Hasil uji reliabilitas. Total berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh pada X1, total cache processing summary memberikan informasi yaitu jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 80 responden, dan karena tidak ada yang kosong maka jumlah validnya 100. Seperti ini, 80, 100. Kemudian pada tabel reliability statistik menunjukkan nilai Cronbach's alpha-nya dari 7 item pertanyaan adalah 0,717, artinya lebih besar dari 0,06. Maka semua item pertanyaan dalam kuesioner reliable. Ini hasilnya. Kemudian pada tabel output item total statistik di atas menunjukkan nilai statistik ke-7 item pertanyaan pada tabel Cronbach alpha. If item delete, diketahui bahwa semua item memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,06. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan reliable atau konsisten. Ini hasilnya. Pada X2 pun sama. Ini 80, 100 lebih besar dari 0,06 juga. Pada X3 nya 80, 100 lebih besar dari 0,06. Ini pada Y juga sama, 80, 100 lebih besar dari 0,06. Oke. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Kita kembali lagi ke outputnya. Uji yang pertama yaitu uji linearitas dengan scatterplot graph. Caranya yaitu klik analyze dengan pilih regression, pilih linear, kita isikan dependennya dengan Y, lalu independennya dengan X1, X2, dan X3. Lalu kita klik pada kolom save, klik unstandardized pada kolom predicted value sama residual, klik unstandardized. Kemudian klik continue, klik OK. Kita lihat di sheet pasti muncul pre1 dan res1. Di sheetnya kita lihat akan muncul pre1 dan res1. Kembali lagi ke outputnya. Kemudian kita klik graph, lalu legasi dialog, pilih scatter atau dot, pilih simple scatter, klik define. Masukkan y-axisnya dengan residual dan y-axisnya dengan predicted. Lalu klik OK.
Oke, kita lihat di interpretasinya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, tebaran nilai-nilai membentuk pola acak sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ini. Selanjutnya yaitu uji linearitas dengan Kompermins. Kita kembali lagi ke output. Kita klik Analyze, Kompermin, pilih means, masukkan variabel dependen dan masukkan variabel independennya. Y di dependen, X1 independen, X2 independen, dan X3 independen. Klik option pada kolom statistik for first layer, centang test for linearity. Klik continue, klik OK. Oke, kita kembali ke interpretasi. Berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, Y dan X1 menghasilkan nilai signifikan yaitu 0,079 lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara Y dengan X1. Kita lihat juga pada X2 lebih besar dari 0,05, X3 juga lebih besar dari 0,05. Oke, selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas dengan scatter plot. Kita kembali lagi ke output. Klik Analyze, Regression, Linear. Kita klik plot, isikan pada sumbu Y dengan Z preset, pada sumbu X Z pred. Centang histogram dan normal probability plot. Klik continue, lalu OK. Kita lihat pada interpretasi. Berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, dari hasil output di atas terlihat sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu atau titik menyebar. Artinya bebas, heteros, atau terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik dalam model regresi ini terpenuhi, yaitu tidak terjadi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas dengan Glatzer. Kita kembali ke output share. Kita klik transform ke compute variable. Pada kotak target tuliskan ABS res. Lalu pada numeric expression kita cari rumus ABS. Kita ganti tanda tanyanya dengan
ABS res 1. Nah, klik OK. Kita fokuskan di sheet-nya muncul ABS res. Kita ke sheet. Nah, sudah muncul ABS res. Oke, kembali lagi ke output. Lalu klik Analyze. Pilih Regression. Pilih Linear. Pada kolom independen, kita ganti dengan variabel ABS res. Kita ganti dengan ABS res. Pada kolom independen, klik Save. Pada kolom residual, hilangkan centang pada Unstandardized. Klik Continue, lalu OK. Oke, kembali lagi ke interpretasi. Nih, berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, output di atas, nilai signifikan untuk variabel X1 yaitu 0,452, nilai signifikan untuk variabel X2 0,788, dan nilai signifikan untuk variabel X3 yaitu 0,487. Karena nilai signifikan ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Kemudian lanjut ke uji normalitas. Uji normalitas dengan analisis normal ppplot. Kita lihat di ppplot dan histogramnya, yaitu sudah ada di sini. Karena tadi sudah dicari, outputnya sudah keluar di uji heteroskedastisitas dengan Gleiser, nah kita tinggal menginterpretasikan saja. Berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal atau mendekati arah garis diagonal, serta grafik histogramnya berbentuk seperti lonceng, menunjukkan pola distribusi normal, maka artinya data terdistribusi normal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas. Seperti ini, kita juga bisa lihat di output. Outputnya kita bisa lihat nih, normal ppplot. Kemudian uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Caranya yaitu kita klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Pada dependent diganti dengan variabel Y. Klik statistik centang continue, centang covariant metric, dan collinearity diagnostic. Oke, continue. Maaf sebelumnya, kita cari
kita cari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test, yaitu kita klik analyze, kita ke non parametric test, lalu pilih Legage dialog, kita pilih 1 sampel KS, masukkan variabel understand, unstandardized residual ke kotak test variable list. Oke, kita masukkan pada kolom tes, distribution kita centang normal, klik OK. Nah, sudah. Ini hasilnya, kita lihat di interpretasinya. Kita lihat interpretasi. Berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, nilai ASYMP signifikannya yaitu 0,200. Artinya lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi dengan normal. Selanjutnya yaitu hasil uji multikolinearitas. Kita kembali ke sheet-nya, kembali ke output, klik analyze, regression, linear, dependennya diganti dengan Y, klik statistik, centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Oke, lalu continue, klik OK. Oke, kita kembali ke interpretasinya. Ini sudah. Berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, variabel X1 memiliki nilai toleran 0,784 lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian pada variabel X1 memiliki nilai FIF 1,275 lebih besar dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitasnya. Begitupun juga dengan X2, X3 dan X1, X2 dan X3 sama seperti X1. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Kita kembali ke output, uji hipotesis koefisien determinan atau R2. Caranya yaitu analyze, regression, linear, dependent Y-nya, dependent Y, dan X1 dependent Y, muncul, kita model summary. X1
model regression linear dependent y x1 model, lalu seperti ini. Ulangi lagi sebanyak 3 kali karena ada 3 variabel. Jadi analyze, regression, linear dependent, independennya diganti dengan x2 lalu klik OK. Klik OK. Kemudian lagi regression linear, independennya diganti x3, klik OK. Seperti itu. Ini sudah hasilnya. Kita lihat di interpretasi. Berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh dari output di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi atau R yaitu 0,806. Artinya ketiga variabel yaitu x1, x2, dan x3 memiliki korelasi sangat kuat. Kemudian nilai koefisien determinan atau R square yaitu 0,650, yang berarti tingkat ketiga variabel yaitu x1, x2, dan x3 secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel y sebesar 65%, sedangkan sisanya 35% dipengaruhi oleh variabel lain atau error atau E. Di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak termasuk ke dalam model. Kemudian selanjutnya kita ke uji F atau uji keterandalan model. Kita bisa lihat di bagian ANOVA, itu seperti sudah ada di hasil interpretasi ini. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh dari output tabel di atas, nilai probabilitasnya menunjukkan angka 0,000 karena probabilitas jauh lebih dari 0,05 sehingga signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak, artinya ada korelasi yang signifikan. Kesimpulannya adalah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan, atau dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu uji T atau uji parsial. Kita bisa lihat di sini rumus persamaan regresi seperti ini. Kita bisa lihat di tabel koefisien. Nilai T tabelnya yaitu 1,991 dari 80 sampel dikurangi 3 variabel yaitu 77 DK-nya. Lalu kita cari di 0,05. Maka menghasilkan berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh. Jadi di tabel koefisien ini yaitu nilai T hitung pada T hitung X1 yaitu 3,517 lebih besar dari T tabel yaitu 1,991. Kemudian nilai signifikannya yaitu 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya yaitu artinya tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kemudian koefisien regresi pemahaman akuntansi bernilai positif, artinya apabila tingkat pemahaman akuntansi meningkat, maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat. Peningkatan tersebut signifikan. Seperti ini signifikannya, nilai T-nya, lalu ini. Oke. Signifikannya T hitung. Kemudian juga X2-nya. X2 sama nilai T hitungnya 5,956 lebih besar dari T tabel 1,991. Nilai signifikannya lebih kecil, yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Begitupun juga dengan X3 sama, yaitu nilai T hitung lebih besar dari T tabel, lalu nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05. Sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.